hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. We're gonna see a victory, Lord. From every battle. Thank you, Lord. We're gonna see a victory. Yes. Amen. We're gonna see a victory. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, oh.
terjadi saat Kau hadir. Kemenangan terjadi saat Kau hadir. Kemenangan terjadi segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau nyata di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh 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 oh. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh 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 oh. Oh, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta, dan Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, oh, tinggikan Engkau, Raja, oh, duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kagum Tuhan akan Engkau. Hey. Yes. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, dan kami tahu bahwa kami lebih daripada pemenang Tuhan. Karena itu adalah sifat natural kami. Itu adalah sifat natural kami Tuhan, yaitu menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan ngelewatin semua battle Lord with you. In every battle that we through, the victory is coming Lord. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, percakapan-Mu Tuhan. Biarkan kami duduk manis di kaki-Mu Tuhan, mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, kita ketemu lagi di seminar RTM kali ini. Excited banget ya di momen ini kita boleh ketemu lagi, dan hari ini saya mau bawain tentang winning financially, kemenangan di dalam keuangan. Satu topik yang sangat excited, satu topik yang kita semua rindukan boleh terjadi dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan akan bekerja, bergerak bersama-sama dengan kita secara financial, karena Dia Allah yang sesungguhnya memang mau memberkati kita. Nah, nggak ada di antara kita yang tidak mau diberkati ya. Semua di antara kita pastinya pengen diberkati. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin dan tahu dan percaya kalau Tuhan memang mau memberkati kita? Apakah Allah mau? Kok kadang-kadang dalam hidup kita mengalami up and down yang sangat banyak ketika kita berusaha, ketika kita kerja, ketika kita lakukan bagian kita. Kok kayaknya hasilnya nggak maksimal? Apakah Allah mau? Dan apakah kita bisa percaya kalau Allah mau? Kita akan lihat ya dalam topik kali ini. Saya akan bukakan, semoga ini bisa jadi berkat buat Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun yang mendengar topik ini. Biarlah pulang dari sini, setelah seminar ini kita semua akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa. Oke, kita akan bahas tentang winning financially, kemenangan di dalam keuangan. Dari mana sih kita tahu kalau Allah mau memberkati kita? Kita baca dulu di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Jadi firman yang pertama setelah Allah menciptakan manusia, ternyata Allah memberkati mereka, dikatakan. Allah memberkati manusia. Jadi kita tahu persis sejak awal Tuhan menciptakan manusia, sejak awal Tuhan menciptakan kita, keinginan Dia pertama kali adalah memberkati kita. Dan setelah itu, Dia tidak hanya berfirman memberkati, tapi Dia juga berfirman dan memberi perintah, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Ada sesuatu yang dari awal Tuhan selain Dia memberkati, Dia kasih sebuah perintah, yaitu menaklukkan bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berkuasa ini bicara tentang manage. Sementara taklukkan itu berbicara Tuhan mau kita jadi overcomer. Seorang pemenang. Pemenang atas segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita selama kita di bumi ini. So, apapun pekerjaan kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara semua bisa tahu bahwa Allah punya satu rancangan yang besar, Allah punya satu goal yang lebih besar dari apa yang kita miliki hari ini, dari apa yang kita pikirkan hari ini, dari kondisi apapun yang kita alami hari ini. Jadi kita bisa tahu ya, dari awal Allah ternyata mendesain kita untuk memberkati kita. Dia tidak pernah mau mengutuk kita sebetulnya. Dia menciptakan kita untuk memberkati kita. Dan setelah itu bahkan Dia berjanji. Kita tahu juga janjinya dari mana? Kita baca dari Yehezkiel 20 ayat 6. Yehezkiel 20 ayat 6. Bapak, Ibu, Saudara tolong buka di firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Yehezkiel 20 ayat 6. Pada hari itu, aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri.
Ini cerita tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada bangsa Israel hari itu untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Tuhan pilih. Yang Tuhan pilih apa? Negeri yang berlimpah-limpah susu madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Tuhan loh yang berjanji ini. Kalau kita ketemu orang dewasa yang punya integritas, yang punya tanggung jawab, orang yang baik, ketika dia berjanji, atau presiden bahkan, ketika dia berjanji, bisa nggak kita mempercayai janjinya ya? Kita akan sangat bisa mempercayai janjinya. Ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang berjanji itu Allah kita loh. Allah yang melebihi segala sesuatunya, dia punya kuasa, bahkan dia memiliki seluruh bumi dan jagat raya ini. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah kita yang hidup. Dia yang berjanji, dan kalau dia memberikan janji, kira-kira dia mau nggak menepati janjinya itu? So, pada hari ini kita belajar ya, kita punya Allah yang mau memberkati kita. Dia bahkan telah berfirman juga untuk kita menaklukkan bumi, dan dia bahkan berjanji kepada bangsa Israel. Dan hari ini kita semua sebagai orang percaya, kita menjadi anak-anak dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman, yang kita juga mewarisi janji ini, bahwa Tuhan itu punya sebuah tanah perjanjian bagi setiap kita. Di dalam financial khususnya pada hari ini, itu sebuah tempat yang berlimpah-limpah susu madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Nah, untuk itu ada tahapan yang kita harus belajar pada hari ini. Kita mau sama-sama belajar. Dikatakan Kejadian 1 tadi ayat 28, taklukkanlah bumi. Itu perintahnya Tuhan setelah dia memberkati kita loh. Taklukkanlah bumi. Untuk menaklukkan ini ada 3 tahapan penaklukan yang boleh kita belajar pada hari ini. Yaitu yang pertama, kita harus membuang semua berhala-berhala kita. Kenapa sih kita harus buang berhala? Karena kita dari awal diperintahkan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya, bukan ditaklukkan. Bukan sebaliknya ya. Jadi Tuhan memberi kita sebuah perintah, yaitu menaklukkan, bukan kebalikannya. Nah, masalahnya kenapa kita harus buang semua berhala-berhala itu? Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang masih terikat dengan berhala. Kita bisa belajar dari mana? Yaitu kita belajar dari bangsa Israel di Yehezkiel 20 ayat 15 sampai 16 dulu. Kita akan baca ya. Walaupun begitu aku bersumpah kepadanya di padang gurun bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku, sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tadi kita lihat ya di atas, Tuhan memberi janji dia akan membawa bangsanya, umatnya Tuhan, yang hari ini adalah kita semua orang-orang beriman, untuk mewarisi sebuah tanah yang berlimpah-limpah susu madunya, tanah yang permai, yang paling bagus di antara semua negeri. Tapi di ayat ini ternyata umat Tuhan itu tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena hati mereka, dikatakan Yehezkiel 20 ayat 16, hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Jadi kalau kita mau menaklukkan bumi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuang semua berhala yang masih ada di dalam hati kita.
Di antaranya adalah, saya mau spesifik bilang karena ini kita bicara finansial, mamon. Mamon itu sesuatu yang Tuhan mau untuk kita terima supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Tapi mamon itu bisa jadi berhala loh bagi setiap kita. Karena cinta akan uang dikatakan akar dari segala kejahatan. Jadi pertama kali kalau kita masih punya berhala-berhala di hati kita, entah itu mamon, entah itu kesukaan kita, entah itu hobi kita, entah itu hawa nafsu makan kita, entah itu hawa nafsu lainnya, apapun itu kita harus buang. Kita harus taklukkan itu, kita harus cabut akar-akar itu. Karena hawa nafsu kita jika kita tidak cabut dan kita tidak menaklukkannya di bawah kaki Kristus, di bawah salib Kristus, maka kita akan dikuasai. Perintahnya tadi ingat, kita harus menaklukkan bumi, bukan ditaklukkan. Kalau kita masih terikat sama mamon, maka mamon itulah yang menguasai kita, mendorong kita, memberikan satu dorongan. Artinya kita diikat oleh mamon itu, yang menyebabkan kita akan melanggar hari kudus Tuhan, kita tidak akan mengikuti ketetapan Tuhan, kita tidak akan mengikuti firman-firman Tuhan, dan kita akan terus dibawa ke dalam satu dosa, bahkan dosa berikutnya, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi siapapun kita yang merasa bahwa kita hari ini masih ada ikatan cinta sama uang, yuk kita lepasin hari ini. Kenapa? Kita mau terima berkat yang Tuhan mau berikan. Kita mau menang di dalam finansial. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buang semua. Kita buang keterikatan kita dengan mamon. Dan kita betul mengganti Tuhan kita hanya dengan Tuhan Allah yang hidup. Di hati kita biarlah hanya Dia yang bertahta. Dia yang berkuasa atas seluruh pikiran, hati, perasaan, dan kehendak kita. Karena kalau jika kita masih dikuasai oleh hawa nafsu ini akan menguasai kita dan bahkan akan terus menerus dan bahkan membawa kita ke dalam kebinasaan. Tuhan datang supaya kita punya hidup yang berkelimpahan. Namun iblis, dia akan berusaha mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Salah satunya sebetulnya lewat mamon. Ya, gimana sih lepas dari berhala yang namanya salah satunya mamon atau berhala apapun ya yang kita punya hari ini? Kita cek dari hati kita, ada nggak sih Tuhan atau ilah-ilah lain? Kesukaan kita kah, kesenangan kita kah, kenikmatan hidup kita kah yang harus kita buang? Karena kita mengambil Allah sebagai satu-satunya Tuhan bagi kita. Kalau masih ada, kita lepaskan pada hari ini, kita lepaskan sehingga kita bisa masuk ya ke dalam penaklukan yang pertama, step yang pertama. Nah, cara lepas dari berhala ini gimana sih? Yang pertama mengucap syukur. Yang kedua, kita harus merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi semua ikatan berhala itu kita buang. Yang terjadi, bangsa Israel tidak membuangnya, berhala-berhala mereka, sampai mereka gak masuk. Tadi dikatakan Tuhan bersumpah dari yang tadinya dia berjanji mau kasih tanah yang paling permai. Bangsa Israel sayang banget gak masuk. Jangan sampai kita setelah belajar ini tidak masuk, tapi kita menjadi umat yang masuk ya ke tanah perjanjian kita. Amin. Kita buka sebentar dari Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji yang kedua nih. Tuhan kasih janji lagi ya sama kita. Jadi selain dia kerinduannya memberkati kita, dia berjanji bahkan. Dan janjinya
itu ya dan amin. Kita bisa percaya sama janjinya karena yang berjanji adalah Allah yang hidup. So, di sini dikatakan jangan menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan jalan sama-sama kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita di setiap masa dalam hidup kita. Mau itu di bawah, mau itu di atas, mau itu di dalam lembah kekelaman seperti Daud katakan, gada Tuhan dan tongkat Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Jadi nggak usah takut. Yang kita justru harus lakukan, jangan jadi hamba uang, tapi kita jadi hambanya, hamba Tuhan. Dengan mencukupkan diri kita ketika kita merasa cukup. Karena gini ya, hawa nafsu itu akan mendorong kita untuk selalu kita merasa kurang. Kita dapat berkat entah 500.000, 5 juta, 50 juta, 500 juta, 5 miliar, 50 miliar, 500 miliar, 5 triliun. Kalau kita nggak lepasin iblis dalam hidup kita yang bernama Mamon, Mamonnya nggak salah loh ya, tapi keterikatan akan Mamon. Itu yang jadi masalah. Karena artinya Tuhannya kita bukan Tuhan Allah yang hidup, tapi uang. Kita masih hamba uang. Kalau kita diperbudak oleh hamba uang ketika kita bekerja, kita sedang diperbudak loh. Sedangkan jelas perintah pertamanya Tuhan, taklukkanlah bumi. Bukan ditaklukkan oleh bumi. Jadi kita harus betul-betul aware. Kalau kita masih ada ini, kita cabut dalam nama Yesus, kita serahkan itu, kita buang itu, dan kita mulai bersyukur. Ada dua cara, bersyukur dan merasa cukup. Cukupnya karena apa? Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Kalau kita bisa merasa cukup di situ, maka kita sedang mematahkan yang namanya ikatan dengan Mamon. Nah, waktu kita mengucap syukur, hati kita terus percaya sama Tuhan. Kita mengucap syukur tuh kita percaya bahwa hidup aku seperti yang firman Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah biarkan kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi nggak peduli hari ini saya punya uang atau tidak punya uang, dalam kondisi badai besar atau tidak ada badai, saya bersama dengan Tuhan dan saya bersuka cita. Karena saya bersama dengan Tuhan Allah yang hidup. Saya bersyukur Dia mau berjalan bersama-sama saya dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ketika kita bersyukur dan membuang yang namanya Mamon, kita tidak menjadi hambanya lagi, kita merasa cukup. Thank you Lord. Ketika kita bersyukur, kita percaya artinya. Ketika kita merasa cukup, kita membuang yang namanya ikatan tadi ya. Nah, ketika kita merasa cukup, kita akan lepas. So, semua yang ada di dunia ini, yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sejak kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup karena keselamatan darah Kristus, maka 3 hal ini, keterikatan kita akan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu harus kita patahkan, harus kita hancurkan. Sehingga ikatan kita dengan berhala-berhala di dunia ini betul-betul lepas. Ketika kita tidak ada lagi keinginan daging, ketika kita tidak dikuasai oleh keinginan mata dan keangkuhan hidup. So, saya juga mau ajarkan pada hari ini, pastikan salah satu ingredient buah roh yang namanya penguasaan diri atau pengendalian diri. Ini harus muncul di kita. Ketika kita buang berhala kita dengan mengucap syukur terus, dengan merasa cukup, maka penguasaan diri tadi ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu mulai sirna. Sehingga yang muncul apa? Salah satu ingredients buah roh yang namanya penguasaan diri. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 24.
Kita akan baca dulu ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, waktu kita lepas dari semua hawa nafsu dan keinginan daging, maka buah roh itu terjadi dalam hidup kita. Dan salah satunya yang hari ini saya mau highlight adalah penguasaan diri. Ketika kita tidak dikuasai hawa nafsu lagi, maka kita tidak akan bisa dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Di sini ada Billy Bob Harrell. Dia seorang hamba Tuhan. Dia kebetulan kita bisa lihat ya, bagaimana di sini kita belajar sedikit. Bagaimana kalau kita belum membuang berhala kita, ikatan-ikatan kita sama keinginan-keinginan duniawi tadi. Kita belum lepas dari akar-akar dosa itu. Maka yang terjadi adalah kita bisa belajar, nanti Bapak Ibu Saudara semua di rumah bisa browsing, banyak sekali orang yang dapat lotre. Lotre itu hadiah yang tidak pernah diduga mungkin ya. Itu ternyata ending hidupnya tidak baik. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh browsing. Mereka yang dapat uang berlimpah-limpah, mendadak, itu impian semua orang. Mungkin ya, impian banyak orang lah. Tiba-tiba dapat durian runtuh gitu ya. Nah, salah satunya adalah Billy Bob Harrell. Ini dia mendapat jawaban sebetulnya atas doanya ya. Dia tiba-tiba mendapat keberuntungan yang luar biasa. Satu kali dia pernah diberikan 31 juta dolar tahun 97. Itu 31 juta dolar itu sekitar berapa hari-hari ini ya, mungkin Bapak Ibu Saudara semua bisa hitung, banyak sekali itu, puluhan miliar. So, dalam satu waktu, dia tiba-tiba dapat sedemikian besarnya, dan tiba-tiba dia dapat sebegitu besarnya, tapi dia cuma menyumbang 480 kalkun untuk orang miskin. Ini tahun 97 kejadiannya ya. Kemudian dari yang tadinya hidupnya baik-baik saja, ternyata dia akhirnya bercerai, bunuh diri, dan sesaat sebelum kematiannya, dia memberitahu seorang penasihat keuangan bahwa memenangkan lotre 31 juta US dollar adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara browsing, betapa banyak sekali ada anak-anak muda bahkan yang memenangkan lotre di umur mereka 15 tahun, 19 tahun, mereka ternyata sudah kecanduan, hidupnya rusak sekali. Yang tadinya hidupnya baik-baik saja. Di sini kita bisa lihat ya, ternyata hal yang kita inginkan, kadang Tuhan belum berikan. Kenapa? Karena kita belum menaklukkan berhala ini. Kita belum buang semua keinginan-keinginan daging ini, sehingga kita masih dikuasai olehnya. Jadi ketika dapat uang sebegitu besarnya, ternyata bukan jadi berkat. Hanya untuk dihabiskan hawa nafsu, dan kemudian dilenyapkan dan dibinasakan oleh hawa nafsu itu. So, penting banget bagi setiap kita mengerti hal ini. Karena kalau kita mengerti, kita akan lepas dari sini. Dan kita akan hidup berkemenangan dalam finansial. Jadi, hal yang sangat baik yang Allah mau berikan, memberkati kita. Yuk kita terima berkatnya dengan kita mulai lakukan penaklukan yang pertama, yaitu buang semua berhala, termasuk akar cinta akan uang. Sehingga keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu boleh lepas sama sekali. Sehingga ketika berkat itu datang, kita siap menerimanya, tidak menjadi seperti ini, terbinasakan. Hal yang baik loh, dapat uang 31 juta US dollar. Dengan uang itu bisa banyak hal yang diperbuat. Bisa banyak sekali berkat yang bisa kita berkati orang-orang lain. Tapi yang terjadi adalah
Pak Billy ini malah terhancurkan, ya, ditaklukkan, bukan menaklukkan. So, yang kedua, tahapan yang kedua kita menaklukkan adalah setelah membuang berhala yang mengikat kita, kita memiliki hati yang memberi atau murah hati. Kita harus punya ini. Kita harus punya kemurahan hati. Kenapa? Karena DNA Bapa kita itu di surga, DNA-nya murah hati. Kalau kita lepas dari semua yang mengarah ke pribadi kita, ke aku kita, untuk saya, kita mulai merasa cukup, terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan berkati kita, maka kita akan menjadi murah hati. Kita mulai train hati kita latih hati kita. Ini tidak langsung muncul begitu saja kalau kita tidak melatihnya, ya. Ketika kita buang berhala kita lepas, kita mulai punya kasih yang benar. Sehingga kita bisa mulai memberi, kita merasa cukup. Ketika kita merasa cukup, kita melihat orang sekeliling kita ada yang kekurangan, hati kita akan mulai kayak Bapa di surga. Mulai memberi, inginnya. Mulai memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan hati yang memberi ini, kenapa kita harus punya? Karena ini DNA Bapa kita. Kalau kita anaknya, kita yang mewarisi janjinya, kita umatnya Tuhan, kita akan punya DNA ini. Nah, kita dari mana? Kita bisa belajar dari Keluaran 3 ya, ayat 21. Firman Tuhan mengatakan seperti ini ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Jadi kemurahan itu datangnya dari Bapa kita, dari Tuhan kita. Penting sekali kita memiliki DNA ini, DNA yang sama. Sehingga Tuhan bisa mengenali, engkau umatku loh, engkau anakku, engkau kekasihku. Karena kita memiliki DNA-nya Bapa. Jadi hal yang kedua yang harus kita taklukkan bagi yang masih tidak bermurah hati, ayo kita memiliki kemurahan ini. Salah satu dari buah roh yang namanya kemurahan ini harus kita adopsi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memiliki kemurahan dari Bapa. Kita mau menerima kemurahan Tuhan, dan Tuhan punya satu hukum, apa yang kamu lakukan itu akan dilakukan kepadamu. Kalau kita mau menerima kemurahan Bapa, yuk kita memiliki DNA-nya Dia yang namanya juga kemurahan. Terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan tadi bangsa Israel ketika pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka statusnya tadinya budak. Budak itu tidak punya apapun dalam hidupnya, ya. Budak itu kerja pun mereka tidak digaji. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Tapi hanya dalam waktu sekejap ketika mereka harus pergi, Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati sehingga mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Jadi jelas sekali tadi kita baca ya, kita belajar bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah loh membiarkan dan meninggalkan kita. Mau nggak kita percaya? Percaya Dia Allah yang mau memberkati kita. Dan percaya kalau Dia Allah yang mau bermurah hati sama kita, tapi ada bagian kita. Setelah menaklukkan berhala, hal kedua yang harus kita taklukkan, punya nggak kita hati yang namanya murah hati, kemurahan terhadap orang-orang. Karena kita merasa cukup, kita tidak didorong terus oleh hawa nafsu kita lagi, maka kita mulai akan memiliki hati yang mengasihi orang-orang sekitar kita. Dia lebih butuh deh dari saya. Ini buat dia deh. Waktu kita mengalirkan berkat itu, maka berkat dari Bapa Surgawi itu dialirkan ke kita. Tuhan tidak pernah membuat dirinya berhutang atas kita. Ketika Dia janji, Dia tepati, dan ketika kita memberi, kita akan diberi. So, Bapak Ibu Saudara semua, tolong renungkan baik-baik dan tolong cek ke dalam hati kita masing-masing. Sudahkah kita punya hati seperti ini? Sebab jika kita punya hatinya seperti ini, wow, the power of His blessing.
kuasa dari kuasanya Tuhan, powernya Tuhan dalam hal berkat yang dari awal dia telah berfirman, dia telah memberkati kita, itu akan dialirkan sedahsyat itu. So, caranya murah hati. Yang pertama tadi lulus poin nomor 1. Kita nggak dikuasai hawa nafsu sehingga segala sesuatunya buat kita ya. Sama seperti Bapak tadi yang terima lotre, dia dapat besar sekali. Tapi dia cuma nyumbang 480 kalkun buat orang miskin. Dan setelah itu hidupnya bahkan mengenaskan. Jangan sampai ketika kita dapat berkat Tuhan, kita endingnya kayak gitu. Endingnya kebinasaan kalau seperti itu ya. Tapi pada hari ini justru kita akan menjadi overcomer ya. Kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam finansial yang akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan kita memiliki, pastikan kita memiliki ingredients ini, yaitu kemurahan. Sehingga kita lulus dari poin tadi, kita mulai memiliki kasih, berubah hati kita untuk memberi, dan kita menjadi saluran berkat. Nah, dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saya mau highlight hari ini, kasih itu murah hati. Waktu kita lepas dari berhala kita Mammon, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus ya. Dan DNA Tuhan adalah kasih yang terutama. Yang paling besar dari semuanya, kasih. Dan di dalam kasih itu ada murah hati. Kalau kita memiliki kasihnya Bapa Surgawi, kalau kita di hati kita hanya ada Tuhan Yesus, maka salah satu yang namanya murah hati itu menjadi bagian kita. Kita harus pastikan ya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir ya. Tadi tahapan pertama buang berhala, lulus poin 1, maka kita akan masuk poin 2. Kita memiliki hati yang murah hati. Hati yang penuh dengan kemurahan. Karena kita udah hilang ikatan kita dengan berhala-berhala itu ya. Yang ketiga adalah tahapan yang harus kita lakukan untuk menaklukkan bumi adalah dengan meminta hikmat pengelolaan. Nah, ini supaya apa sih? Kita harus punya yang namanya hikmat pengelolaan. Kalau kita mempunyai hikmat mengelola, maka berkat Tuhan itu akan terkelola sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi kalau si pendeta itu sudah hilang, tadi hawa nafsunya yang punya 31 juta US dollar tiba-tiba ya, dia sudah hilang hawa nafsunya, maka dia akan mulai memberi. Dia akan mulai memberi tidak hanya 480 kalkun untuk orang miskin, tapi juga dia akan mulai memberi yang membawa dampak bagi hidup banyak orang. Nah, setelah itu kalau dia sudah lepas, dia tidak berfoya-foya sehingga uangnya habis dalam sesaat dan kemudian dia cerai dan bunuh diri, karena itu hawa nafsu masih ada di situ ya, bercokol semua. Makanya ketika hawa nafsu di situ bercokol, iblis masih punya kuasa atas kita. Tapi kalau kita hancurkan itu berhala, maka iblis gak punya pegangan lagi, sehingga kasih Allah bisa penuh di hati kita, penuh di hidup kita, dan membuat kita bisa melangkah sesuai rancangan Tuhan. Maka pengelolaan berkat Tuhan itu akan berbeda. Dia akan tetap punya rumah sampai hari ini, dia akan tetap hidup bersama istri dan anaknya, dan bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ketika kita telah memiliki hikmat pengelolaan ini, artinya firman yang Allah pertama kali suruh, taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan seterusnya. Itu telah kita genapi dalam hidup kita. Kalau kita memiliki hikmat pengelolaan ini, maka kuasa Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dengan berkat yang Tuhan siapkan dan akan limpahkan dan akan kita terima. Plus,
ini akan menjadi rancangan Tuhan yang luar biasa. Gimana caranya dapat hikmat? Minta. Kita baca ya, di Yakobus 1 ayat 5. Oh, excited banget di sini ya. Tetapi apabila di antara kamu, Yakobus 1 ayat 5 ya, Bapak Ibu Saudara, yuk kita baca sama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Kita bisa lihat Bapa kita itu Bapa yang murah hati. Kalau tadi kita nggak punya ingredients memberi murah hati tadi, akankah kita memperoleh hikmat pengelolaan ini? Di sini kita bisa lihat ya bagaimana kaitan satu sama lainnya. Jadi ketiga hal ini, berhala harus kita buang, kita jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan, sehingga kasih-Nya yang sempurna itu menguasai kita, sehingga kita memiliki hati untuk memberi sama seperti Bapa kita yang adalah murah hati. Maka ketika kita datang, Bapa, saya minta hikmat untuk mengelola. Dia yang murah hati akan memberikannya kepada kita. Hikmatnya membuat kita akan mampu mengelola. Hal ini kita bisa pelajari dari kisahnya Yusuf. Yusuf mengubah sejarah suatu bangsa bahkan. Dari yang tadinya harusnya musim kelaparan, tapi musim kelaparan buat Yusuf menjadi musim yang penuh dengan kelimpahan. Jadi hari itu flashback sedikit buat Bapak Ibu Saudara semua yang belum tahu, nanti baca cerita kisahnya Yusuf, bagaimana Yusuf hidup. Tapi singkat cerita, Yusuf satu hari mengartikan mimpinya Firaun dan akhirnya Yusuf boleh diangkat oleh Firaun menjadi orang keduanya Firaun, menjadi mangku bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi dan untuk mengelola. Apa yang harusnya menjadi sebuah kecelakaan atau bahaya kelaparan yang akan terjadi, malah diubah sejarahnya sama Yusuf menjadi sebuah hal yang membuat Mesir hari itu berlimpah-limpah dan satu bangsa, yaitu bangsa Israel, diselamatkan dari bahaya kelaparan, dari kepunahan mereka. So, di sini kita belajar penting sekali untuk kita mengerti hikmat pengelolaan. Sebab kalau kita tidak mengerti hikmat pengelolaan ini, Tuhan juga tidak bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Karena hal itu hanya akan dihabiskan sekali lagi tadi kalau kita belum melepaskan yang namanya ikatan kita dengan berhala-berhala kita, itu akan menjadi hal yang mengikat kita yang hanya dihabiskan untuk hawa nafsu. Atau kalau kita tidak memiliki hikmat ini, maka Tuhan hanya bisa memberkati kita sebatas yang kita perlukan. Tapi kalau kita memiliki hikmat ini, hikmat untuk mengelola, kita akan mengerti rancangan Tuhan sama seperti Yusuf, dan kita akan menerima bagian yang tidak pernah bahkan kita pikirkan. Yusuf di masa kelaparan itu, dia mengelolanya sedemikian rupa sehingga seluruh daerah Mesir memiliki makanan. Bukan hanya itu saja, tapi berlimpah-limpah. Mesir hari itu, Raja Mesir sangat-sangat kaya luar biasa oleh karena Yusuf. Kenapa? Karena semua bangsa dari berbagai tempat datang berduyun-duyun hanya ke Mesir untuk memberi makanan. Jadi kelaparan sekalipun jadi sejarah yang mengubahkan hanya karena Yusuf menerima hikmat untuk mengelola. Jadi 3 hal ini saya ulang ya, kesimpulan. Yang pertama, buang akar dosa. 3 akar dosa itu berhala-berhala yang masih ada, kita cek, kita pastikan, kita buang. Karena kita harus menaklukkan. Perintahnya Tuhan, taklukkanlah bumi. Yang harus ditaklukkan ada 3 step ini, sehingga kita menerima bagian kita. Yang pertama, buang berhala-berhala itu. Pastikan buah roh yang namanya penguasaan diri, terutama dalam hal ini, itu boleh ada di setiap kita. Artinya kita sudah tidak dikuasai ya. Penguasaan diri membuat kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita yang menguasai ya. Kemudian dengan cara apa? Kita mengucap syukur dan merasa cukup.
Kemudian kita pastikan juga yang namanya murah hati atau kemurahan itu boleh ada di hati kita, sehingga kita bisa menjadi saluran berkatnya Tuhan. Kita mengerti rancangan Tuhan memberkati kita, dan kita punya kasihnya Bapa yang bisa memberi terus sama orang. Karena yang memberi akan diberi. Kemudian yang ketiga adalah hikmat untuk mengelola. Hikmat ini kita minta sama Bapa yang murah hati. Gimana kita minta sama Bapa yang murah hati kalau kita nggak punya kemurahan itu? Akankah Dia berikan? Kira-kira. So 3 hal ini kalau kita bisa lakukan, maka apa yang Tuhan sejak awal mula mau memberkati manusia, memberkati kita semua. Bahkan tidak hanya memberkati, Dia berfirman, memberikan perintah ya untuk menaklukkan. Maka kita akan menjadi overcomer di sini, menjadi pemenang di dalam financial. Dan kita diberi satu kuasa untuk mengelolanya. Ketika kita diberi kuasa mengelolanya, kita tahu rancangan Allah atas berkat yang dipercayakan itu sepenuhnya bisa kita lakukan, sama seperti Yusuf. So, hidup berkelimpahan yang dari awal Tuhan memberkati kita, Tuhan mau lakukan itu menjadi bagian setiap kita. Ya, pastikan 3 hal ini, buang semua berhala, punya hati memberi, dan minta hikmat untuk mengelola sesuai rancangannya Tuhan. Udah bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. So, Bapak Ibu Saudara semua, ini kerinduannya Allah sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara semua bisa percaya bahwa ini kerinduan Tuhan dan bisa mempercayai janjinya yang diberikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, yang berarti kepada kita semua, kita akan menerima janji itu. Dengan apa? Lakukan 3 hal ini, artinya kita sudah menjadi overcomer, penakluk bumi ini. Kita buang semua berhala, kita mempunyai hati yang murah hati, dan kita mempunyai hikmat dari Tuhan untuk mengelolanya sesuai rancangannya Tuhan. So, segala kemuliaan hanya bagi Dia ya. Ketika Dia berikan berkat ini, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, banyak suku-suku bangsa bisa dibawa kepada Tuhan, berduyun-duyun oleh karena berkat yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Itu kerinduan hati Dia, dan biarlah itu terjadi atas setiap kita, dan biarlah kita menjadi bangsa ya Israel yang Joshua generation yang masuk ke tanah perjanjian itu. Karena hati kita tidak terikat sama berhala lagi. Sekian, semoga ini jadi berkat dan kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa bawa pulang ini dan kita bisa lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh ditabur di tanah yang subur, di tanah kami semua yang siap menerima berkat-Mu. Dan biarlah kuasa dari Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami langkah-langkah. Karena hari ini kami mau buang semua berhala yang ada dalam hidup kami. Kami mau hancurkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua akar cinta akan uang itu boleh dihancurkan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang memiliki kasih yang dari Bapa Surgawi, sehingga kami bisa memberi dengan limpahnya, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dan rancangan Tuhan atas setiap kami untuk menerima berkat dari Engkau, menerima tanah perjanjian kami, menerima kuasa bahkan dari Roh Kudus yang memampukan kami untuk menaklukkan bumi. Itu boleh terjadi, dan kami jadi orang-orang umat yang berkuasa memanage semuanya sesuai rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami, dan biarlah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus boleh disukakan atas hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh menerima berkat dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kerajaan Allah boleh dimenangkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.